Karena saya mau pekerjaan saya tidak membosankan. Seumur hidup kan Iya, kerjanya. iya, iya, iya. Karena kalau seandainya kita kerja dan itu membosankan, kita akan bosan seumur hidup ya kan. Iya, Akhirnya iya, meyakinkan ya. meyakinkan. Jadi intinya speak up. Ya, speak up. Speak up to your parents, Iya. to your friend, to everybody kalau gue mau begini. Iya. Pada masa-masa pandemi itu berat sih. Saya bekerja di dalam lab 16 sampai 18 jam sehari, 7 hari seminggu. Halo, 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 ketemu lagi bersama saya Sinta Samsul Arif karena kita bareng orang hebat. Tentu aja saya tidak sendiri karena sudah ada orang hebat di samping saya. Ini adalah Karina Jo. Dan Karina Jo ini mendapatkan sebuah penghargaan yang luar biasa dari penghargaan Ahmad Bakri ya. Ya. Dan penghargaan Ahmad Bakri ini diberikan kepada orang-orang berkontribusi, Karina. Berkontribusi kepada dunia tentunya, baik tokoh, lembaga itu dari sosial, kedokteran, dan macam-macam dari sains dari Karina. Terima kasih. Nah sebenarnya mungkin orang-orang pada bertanya, Karina Jo ini apa kontribusinya sehingga mendapatkan sebuah penghargaan. Baik dari penghargaan Ahmad Bakri dan juga penghargaan dari seluruh dunia. Saya prolog dikit ya, karena saat ini kita sudah bebas masker, itu sebenarnya ada kontribusi dari Karina. Karena Karina ini salah satu ilmuwan yang mencetuskan Oxford AstraZeneca. Ya, salah satu ilmuwan yang mengembangkan Oxford AstraZeneca vaksin. Keren. Nah, itu tuh kan luar biasa tuh perjalanannya. Sampai akhirnya kita sampai ada di titik ini di mana kita sudah free of mask. Udah lepas masker itu karena ditandai dengan berarti pandemi ini atau COVID-19 sudah bisa diatasi. Nah, itu proses untuk pada saat menciptakan atau bekerja sama dengan para ilmuwan lain dalam menciptakan vaksin itu seperti apa? Ya, pada saat itu kita tidak antisipasi lah ada COVID. Pada saat itu kita timnya sangat kecil. Bagian saya ada bagian manufaktur, jadi cuma saya sendiri yang ada di dalam lab. Dan saat itu saya menangani proyek vaksin yang lain. Dan karena urgensinya, karena sudah mulai outbreak-nya meluas, menjadi pandemi, ada lockdown. Jadi kita ganti fokus untuk mengembangkan vaksin COVID pada saat itu. Nah, pada saat itu kita punya teknologi namanya viral vector yang sudah kita uji cobakan untuk penyakit yang lain seperti Ebola, rabies, MERS, dan lain-lain. Jadi kita menggunakan teknologi yang sama untuk mengatasi virus COVID ini. Ya. Jadi kita bisa buat teknologinya, vaksinnya dengan cepat. Yang menjadi masalah bagaimana kita mengganakan atau membuat vaksin ini secara massal. Karena kita tidak punya prosesnya pada saat itu. Dan kita harus dengan cepat mensuplai uji klinis fase 1, 2, dan 3 dan untuk komersial. Dan komersial kan skalanya sangat besar. Untuk seluruh dunia bisa miliaran dosis. Dan itu masalahnya. Jadi kita harus membuat prosesnya dengan cepat pada saat itu. Saya harus membuat proses produksi, proses pemunian sesuai dengan standar yang dipakai untuk manusia. Oke, itu kan proses. Proses kan nggak bisa sehari 2 hari. Itu proses untuk mendapatkan firm nih bisa dimanfaatkan oleh manusia nih dan aman dan memang ampuh untuk mengatasi atau imunitas kita meningkat untuk melawan pandemi COVID-19 atau COVID-nya itu. Itu prosesnya berapa lama kan? Pada umumnya karena ada birokrasi dan penggalangan dana, umumnya 10 sampai 20 tahun. Pada saat itu kita membuat semua prosesnya dalam kurang dari 1 tahun. 10 sampai 20 tahun itu vaksin biasa karena ini kedaruratan dipaksa gitu. Dipaksa, tapi kita tidak ada shortcut. Jadi kita tidak memotong proses apapun. Yang kita lakukan adalah prosesnya dilakukan secara paralel. Kita jadi mengambil resiko. Walaupun prosesnya yang pertama belum lengkap, tapi kita sudah mulai proses yang kedua. Jadi kita mengambil resiko. Nah, jadi kita memberikan funding untuk proses yang kedua saja. Dan ketiga dan keempat. Walaupun prosesnya tidak lengkap gitu. Jadi ya. Tapi kan bagi proses itu untuk ke manusia kan ada prosesnya. Iya. Jadi kan nggak ujuk-ujuk ini oke langsung firm diproduksi setengah dulu, nggak bisa. Nggak bisa. Proses itu kan memang harus ada uji klinis dulu ke binatang, ke apa itu
butuh berapa lama sih? Karena setahu aku kan kalau bikin vaksin itu butuh ya kayak tadi kamu bilang 10 sampai 20 tahun. Tapi sementara kita darurat harus butuh sekarang nih gitu. Itu prosesnya dipercepatkah ke binatang atau gimana? Apa gimana gitu? Yang dipercepat adalah birokrasinya. Jadi kita namanya ada rolling review. Jadi setiap hari itu kita ada data yang disubmit ke health regulator. Health regulator bisa langsung melihat datanya seperti ini, tapi yang kita butuhkan seperti ini. Jadi kita dapat feedback langsung pada hari itu. Jadi kita bisa menyiapkan. Jadi tidak ada waktu yang terbuang pada saat itu. Dan juga kita di backing dengan perusahaan dan pemerintah Inggris. Jadi kita tidak perlu ada penggalangan dana. Jadi sudah ada funding yang dibutuhkan. Artinya dalam tanda kutip udah ada pemodalnya begitu, karena memang ini harus segera diatasi begitu ya. Nah, ini kan untuk proses sebuah vaksinasi dan akhirnya itu berhasil dan dipakai oleh seluruh dunia sampai kita juga di Indonesia pakai itu. Akhirnya kamu mendapatkan penghargaan apa? Pride of Britain. Pride of Britain. Ya. Bisa diceritain nggak sih itu prosesnya seperti apa? Ya, jadi masyarakat Inggris bekerja sama dengan Mirror TV ya, setiap tahun memilih kandidat sesuai dengan bidangnya, apa yang pada saat itu terpilih oleh masyarakat. Jadi mereka itu pemenangnya dipilih oleh masyarakat melalui cara voting ya. Yang terpilih adalah grup Oxford AstraZeneca. Saya mewakili grup saya. Tadi itu bagian manufaktur, ada juga representasi dari uji klinis dan representasi dari desain vaksinnya sendiri. Ya. Jadi saya diminta Oxford untuk memenuhi undangannya untuk menerima pialanya. Keren banget, tepuk tangan dulu dong. Menerima piala atas kontribusi menyelamatkan dunia dari pandemi COVID-19. Itu, mohon maaf, kamu usia berapa? 35 tahun. 35 tahun. Ini di usia 35 tahun itu sebenarnya masa-masa produksi untuk bermain-main. Tapi kamu udah produksi dengan itu. Sebenarnya kenapa tiba-tiba akhirnya kamu memilih, ibarat kata ini jalur yang agak kurang diminati dulunya sama remaja-remaja untuk masuk ke situ? Ya, saya tidak berpikir saya harus mengikuti tren. Pada saat itu saya mengikuti, apakah minat saya. Pada saat itu saya mikir, molekuler biologi sangat menarik dan banyak aplikasinya ke dalam masyarakat. Bidang food, teknologi, ada bidang kesehatan, dan bidang lain-lainnya. Ada bidang agrikultur juga. Tapi saya dapat kesempatannya di bidang kesehatan. Tuh, tadi kamu bilang apa yang menarik? Bidang molekuler biologi. Molekuler biologi. Menurut kamu itu kan menarik sekali. Boleh dijelasin nggak sih sebenarnya molekuler biologi itu apa, dan akhirnya bagi orang awam itu kayak itu apa gitu? Itu makhluk apa yang kita tidak tahu gitu? Jadi setiap makhluk hidup mempunyai DNA ya. Genetic code ya. Jadi bidang molekuler biologi merekayasa coding ini sesuai dengan trait yang kita mau, keuntungan yang kita mau. Salah satunya adalah vaksin teknologi ini. Kita merekayasa genetika virus. Dan kita menggunakan virus yang lain dengan menyisipkan genetika virus COVID. Dan pada saat sudah digabungkan, itu menjadi vaksin COVID ini. Jadi ini adalah penggabungan berbagai macam virus untuk menciptakan virus untuk membantai si COVID-19 ini. Jadi kita kayak menulis coding gitu. Ya, kalau untuk programming kayak untuk software. Tapi kalau kamu tuh angka biologi gitu ya? Kita merekayasanya coding untuk makhluk hidup. Menarik banget. Karena jarang ada orang yang tertarik. Sejak kapan sih Karina tertarik dengan biologika? Molekuler ini. Saya tertarik bidang ini sejak SMA. Saya selalu menceritakan saya mendengar presentasi dari guru biologi saya pas SMA. Dia bilang biologi itu menarik, banyak aplikasinya di dunia. Termasuk ada bidang yang modern, pada saat itu masih sangat modern sekali, masih baru. Bidang bioteknologi, salah satunya molekuler biologi. Yang bisa merubah warna ikan dari monokrom, hitam putih menjadi warna-warni dengan merubah beberapa tulisannya saja, coding dari ikan ini.
Jadi berubah warna berubah gitu. jadi warna-warni gitu. Oh, menarik sekali, saya mau ini jadi pekerjaan saya di masa depan. Ini menarik karena saya mau pekerjaan saya tidak membosankan. Seumur hidup kan Ya, kerjanya. ya. Karena kalau seandainya kita kerja dan itu membosankan, kita akan bosan seumur hidup ya kan. Iya. Kemudian dari situ akhirnya menetapkan pilihan sekolah biotek. Sekolah bioteknologi, ya. Hmm. Waktu itu kan saya ikut education fair, ada salah satu universitas yang menawarkan bidang bioteknologi ini. Ya, saya apply. Pada saat itu saya memilih ke luar negeri karena pada saat itu Indonesia belum banyak menawarkan course yang menawarkan bidang bioteknologi. Ya, kurang populer di sini waktu kurang itu ya. Kurang populer di sini, dan mungkin di luar negeri lebih banyak course, banyak course yang bermacam-macam. Jadi langsung ke luar negeri. Luar negerinya boleh tahu di mana? Saya memilih waktu itu di Hong Kong. Ya. Oke, di Hong Kong. Berapa lama? Itu S1 artinya ya? Iya. Itu berapa ada lama, S1. Karina? 3 tahun. 3 tahun S1-nya. Itu lulus dengan predikat? Ya, yang terbaik ya. Oh. Ya. Itu belajarnya coding-coding terus? Ada belajar. Jadi S1 itu masih general. Yeah. Jadi ada molecular biology, ada biochemistry, ada applied biotechnology. Jadi nggak hanya coding saja, belajar teorinya, mekanisme bagaimana TCA cycle, metabolism seperti itu. Terus ada praktek-praktek juga nggak? Ada praktek, tapi tidak terlalu banyak dan dikontrol oleh mentor gitu. Mentor itu student, mahasiswa S3. Ya. Oke, dari situ akhirnya lulus 3 tahun. Ya, kemudian akhirnya kayaknya sekolah yang lain ya? Iya. Ini sekolah yang berbeda lagi kayaknya. Ya, agak berbeda, tapi mirip-mirip. Saya waktu itu sekolah kulineri. Apa yang mirip biologi? Kalau sama kuliner tuh samanya di mana? Ada resepnya kan. Oh, sama-sama ada resepnya. Ada protokolnya yang bisa dikerjakan, cuman outcome-nya aja berbeda. Iya. Baru saya dapat di mana ketemunya ini. Dari kulineri. Kulineri itu S2 atau diploma atau? Diploma. Hospital Management. Ya. Itu berapa lama sekolahnya? 2 tahun. 2 tahun. Berarti kamu pintar masak juga? Ya, kalau disuruh masak ya saya bisa masak ya. Nah, dari situ sekolah lagi? Ya, dari situ saya balik sekolah magister S2 bidang bioteknologi. Di Australia. Di Australia. Itu berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Sesuai brosur ya, selesai 2 tahun. Selesai 2 tahun. Terus habis itu langsung ke Oxford itu bekerja apa gimana? Enggak, sebelum itu saya sekolah lagi S3, doktoral. Sekolah lagi? S3. Ya. Ambil? Bioteknologi. Tapi spesialisnya di bidang vaksin. Ya. Di bidang vaksin. Kemudian akhirnya ditawarin kerja di Oxford atau akhirnya mendaftar? Ya, karena pada saat S2 saya sudah full time internship di perusahaan pemerintah Australia yang terbesar. Jadi saya full time sekolah, full time belajar dari S2. S3 saya ditawarin beasiswa dari pemerintah Australia, tapi saya harus melanjutkan full time internship di perusahaan itu. Jadi beberapa pihak sudah tahu saya punya skill di bidang itu. Jadi pada waktu itu pihak Oxford mempunyai lowongan pekerjaan, mereka nanya, kamu mau nggak interview dengan kita? Kita ada lowongan pekerjaan yang bidangnya sesuai dengan yang kamu kuasai di perusahaan itu. Ya, saya bilang oke, saya mau coba, kan baru lulus PhD waktu itu, baru lulus S3. Akhirnya coba, kamu langsung ke Inggris atau by online wawancaranya? Wawancaranya tahap 1 dan 2 by online, jadi tahap 1 ada interview, habis itu ada tesnya, tes tertulis, matematika dan essay. Terus, tahap kedua lebih spesifik topik interviewnya. Tahap ketiga harusnya saya harus terbang ke sana langsung praktek, tes praktek. Tapi dia bilang setelah tahap yang kedua ya nggak apa-apa, kamu datang langsung kerja saja gitu. Jadi langsung begitu tahap kedua kamu langsung diterima? Iya, langsung diterima. Luar biasa loh. Kerja di Oxford dan akhirnya dari Oxford itu menghasilkan sesuatu hal yang sangat berharga buat dunia. Tapi kalau dengar cerita kamu pernah ada ngerasa kegagalan nggak sih dalam hidup kamu? Ya, pada saat sekolah commercial cookery, ya saya jadi
missing directionnya, jadi lost. Nah, Jadi saya mau jadi chef, tadinya saya passionnya jadi scientist ya. Saya kan suka makan, tapi saya nggak suka masak. Itu jadi sama dong. Saya juga suka makan, nggak Iya. bisa masak. oh, ya, jadi ya beberapa tahun itu jadi bingung mau jadi apa nih saya. Akhirnya balik lagi, puji Tuhan balik lagi menjadi scientist gitu. Bagaimana kamu mengatasi waktu itu kan kayak bahasa anak sekarang itu galau gitu. Saya bingung nih, pengen orang tua kan katanya yang memaksa untuk belajar memasak begitu ya. Terus saya pengen berbakti tapi saya juga pengen menjalani hidup. Saya nggak mau stres selama hidup saya kan. Iya. Itu bagaimana caranya keluar dari supaya aku menemukan comfort zone aku lagi. Itu gimana caranya seorang Karina mengatasi hal itu? Ya harus berbicara dengan orang tua, konfront. Saya mau jadi scientist, nggak mau jadi chef lagi ya. Gimana akhirnya? Jadi saya apply, jadi do action lah. Jadi saya pergi ke universitas apply dan diterima, akhirnya orang tua menerima ya. Akhirnya meyakinkan ya. meyakinkan. Jadi intinya speak up. Ya, speak up. Speak up to your parents, to your friend, to everybody kalau gue mau begini. Ya. Terus dalam pada saat proses menuju akhirnya di Oxford, tadinya kan banyak banget tuh vaksin yang sebelumnya diteliti dan kemudian mau diciptakan oleh Oxford. Itu apa saja selain Ebola? Ada vaksin rabies, vaksin MERS yang baru-baru ini di approve sama Afrika adalah vaksin malaria. Oke. Ya. Dan itu udah di-proof? Ya, sudah di-approve di beberapa negara, Ghana, Nigeria. Ya. Oke. The next step-nya, ini kan udah jelas nih, mudah-mudahan for the rest of our life kita no more kenal yang namanya COVID-19 ya. Cuma kan mau nggak mau harus ada antisipasi. Iya. Ada lagi nggak mungkin ilmu-ilmu baru yang diterapkan untuk mengantisipasi supaya kita nggak ada lagi ketemu yang kayak begitu-begitu? Ya, pandemi maksudnya outbreak dari hewan ke manusia bakal mungkin terjadi setiap beberapa tahun sekali ya. Yang kita bisa lakukan adalah mengantisipasinya, bagaimana cara kita membuat vaksin jauh lebih cepat. Sekarang kita punya proses yang bisa membuat vaksin untuk clinical trial, untuk uji klinis kurang dari 60 hari. Kan. Setelah pathogen identification, setelah kita bisa mengidentifikasi dari virus itu. Dan setelah itu kita bisa melepaskan vaksinnya ke konsumen atau pasien dalam kurang dari 100 hari. Itu yang SEPI challenge, supaya kita bisa mengatasi pandemi berikutnya. Dan kita punya sistem yang bisa membuat vaksin 1 miliar dosis kurang dari 130 hari. Wow. Tapi itu artinya kamu di dalam lab terus? Ya, saya dalam lab. Itu sehari berapa lama di dalam lab? Pada masa-masa pandemi itu berat sih. Saya bekerja di dalam lab 16 sampai 18 jam sehari, 7 hari seminggu. Ya. Jadi nggak ada libur? Nggak ada libur. Bener-bener. Pahlawan loh, ini tepuk tangan loh, ini pahlawan loh, pahlawan kita semua loh. Kita pasti masih pakai masker kalau nggak keluar tuh vaksin-vaksin itu tuh. Jadi kamu selama 7 hari, 16 sampai 18 jam di lab, berdiri atau duduk? Berdiri. Berdiri? Dan karena sendiri saya mesti lari-lari ke beberapa gedung kan kerjaan sendiri. Satu tim berapa banyak ilmuwan yang saintisnya? Untuk bidang saya sendiri, bidang manufaktur, ada 3. Satu manajer, ya, jadi project manager, jadi dia ngaturnya budgeting. Yang satu lagi supervisor, jadi dia lebih ke arah meeting dan presentasi. Yang dalam lab ya cuma saya. Artinya kamu sendiri sebenarnya kan? Dalam lab. Sabar ya. Tapi luar biasa loh, tepuk tangan lagi dong. Ya Allah, ini luar biasa. Jadi kamu benar-benar trial and error-nya tuh mencoba sendiri. Ya, mencoba sendiri. Itu kan waktu itu lagi masih COVID. Kamu berarti pakai itu dong, pakai asmat itu masker dan segala macam itu dong. Ya, kita pakai masker dan goggles di dalam lab ya. Oke, itu kamu lihat apa di dalam itu? Saya mengembangkan vaksinnya di dalam bioreaktor, jadi besar. Ya. Oh gitu. Ya. Tolong digambarkan dong bioreaktor itu seperti apa, karena terus terang aku nggak pernah membayangkan ada di dalam tempat itu selama 16 sampai 18 jam sehari. Bentuknya seperti apa? Mungkin orang yang nonton juga
bingung kayak gimana. Jadi seperti apa ya, silinder yang besar. Oke. Jadi tergantung skalanya, ada skala 50 liter, ada skala 200 liter sampai 4.000 liter. Kamu di dalam situ? Ya saya mengisi bioreaktornya dengan sel-sel manusia dan vaksin. Pakai jepit-jepit gitu ya? Apa gimana? Ada kayak tubing, ada tubing. Ini maaf ya, karena aku benar-benar kayak out of nowhere, tiba-tiba pengen tahu aja. Jadi kayak cube gitu. Itu mesin, Oh, mesin. Okay. Dan ada selang-selangnya yang bisa kita masukkan ke dalam dengan proses yang steril, ya. Dan kita bisa mengatur lewat operator di luarnya. Ada nggak sih yang kamu melihat, maksudnya ini kan sebenarnya ada faktor resiko juga. Resiko buat kamu sendiri dan orang banyak. Kalau salah, itu ada nggak di dalam kepala kamu, kalau aku salah nih, ini resikonya ini. Ada nggak sih pertimbangan-pertimbangan itu? Pertimbangan untuk kalau saya salah, ya nggak masalah karena saya tahu ini batas standarnya seperti apa. Okay. Ya, kalau emang gagal ya kita tidak loloskan batch-nya, kita buang kan. Yang pertimbangan pada saat itu apakah kita bisa on time. Nah, pada saat itu kan kita sudah harus melalui uji klinis dan uji klinisnya sudah ditetapkan harinya apa. Pasiennya sudah direkrut, dia sudah mendapatkan suntikan dosis yang pertama. Tapi kita nggak ada vaksin untuk dosis yang kedua karena jumlahnya harus lebih besar kan dosisnya. Karena yang direkrut sangat banyak dan kita nggak ada waktu itu. Sudah habis vaksinnya dan jadwalnya sudah ditentukan tapi nggak ada vaksinnya. Nah, itu kalau gitu gimana? Ya kita bekerja kejar-kejaran dengan waktu gitu. Harus selesai pada saat kamu itu. Sendiri yang nyoba ya? Ya. Maksudnya yang nyampur-nyampur itu ya. kamu? Saya itu sendiri. berarti Karina benar-benar aku harus ini nih, harus effort lebih banyak dong. Ya, jadi lebih lagi dari 18 jam. Ya, jadi nggak ada gapnya. Jadi saya eksperimen ini habis ini ya. Harus dikejar. Ya, mau nggak mau ya kalau nggak tidur ya nggak tidur lah, nggak makan. Jadi harus kerjakan sampai selesai dan harus perfect. Kan harusnya standar manusia ya. Berapa lama pada saat crucial time itu yang kamu benar-benar kayak hektik banget apa ini kan sekarang thank God kita udah keluar dari tempat itu. Jadi sekarang kamu juga bisa ada di sini gitu. Jadi waktu itu berapa lama kamu benar-benar harus kayak diisolasi di tempat itu memikirkan bagaimana supaya vaksin ini works buat manusia? Ya, 6 bulan full time. Ya. Full time di dalam situ? Dalam sana, nggak keluar-keluar. Jadi saya hidup makan siang, makan pagi, siang, malam di dalam lab. Astaga, Karina. Nggak boleh keluar. Jasamu luar biasa, Karina. Keluar katanya kena COVID, nggak ada yang kerjain lagi. Jadi kamu di dalam lab aja katanya. Terus berkomunikasi dengan keluarga, teman, atau sahabat gimana? Ya pada saat itu saya sebenarnya nggak memberitahukan ke orang tua saya bekerja seperti ini. Karena mereka jauh kan. Iya, dan khawatir pasti mereka khawatir, dan jauh juga mereka nggak bisa bantu saya. Ya, jadi saya saya keep less communication sama keluarga. Oke. Terus kamu ini kan istilahnya waktu itu masih masa-masa 3 tahun yang lalu berarti 32-an ya. Itu masih pengen bergaul. Bagaimana kamu menghabiskan waktu atau ada rasa nggak sih aku masih pengen main nih atau apa, ada rasa nggak sih? Iya. Sebenarnya tujuannya ke sana mau jalan-jalan kan ke Eropa kan. Akhirnya tiba-tiba lockdown terus harus kerja full time di lab ya, jadinya bosen dan monoton. Setiap hari seperti itu, seperti robotik dan pada saat itu ada saat-saatnya down sekali. Bagaimana caranya Karina mengatasi hal itu sehingga maksudnya bisa aku juga manusia butuh social life gitu. Ya, ada saatnya saya marah-marah ke supervisor. Udah keluar semua kata-katanya dan saya udah bilang di meeting di semua stakeholder, saya udah bilang saya mau keluar saja. Keluar dari proyek ini. Sempat ada itu. Saya keluar dari proyek ini. Terus sampai akhirnya oke deh aku balik lagi, itu rilisnya itu kapan? Jadi pas saat meeting itu supervisor saya bilang oke, kita sudahi meetingnya. Dia bilang karena bisa saya telepon. Karena meetingnya pun jarak jauh ya ke Zoom. Ya saya bilang saya udah beresin barang-barang, udah mau bawa pulang. Ya saya udah jalan kaki pulang. Udah enak gitu ibaratnya, udah enak gue gitu ya. Iya. Terus dia telepon, dia bilang, karena kamu benar mau keluar ya? Saya bilang saya mau keluar. Terus dia bilang, kenapa? Ya karena saya bilang pekerjaannya makin lama makin banyak dan saya kerjakan sendiri. Dan
ya udah nggak masuk akal lah kerjanya. Kan dari fase 1, 2, 3 dan sekarang komersial mau bikin miliaran dosis sendirian. Maksudnya prosesnya harus dibuat yang paling besar, jadi sampai 4.000 liter. Jadi banyak proses yang harus dirubah pada saat itu untuk menjadi skala yang paling besar. Dia bilang ya, dia cuma bilang 3 hal ya, karena kita katanya kita saintis katanya, ya kita bekerja dan kita belajar lama-lama ya untuk saat ini gitu. Tanggung jawab kita untuk mencoba menyelamatkan dunia. Terus yang kedua katanya vaksin ini kita yakin vaksin ini bisa punya potensi untuk mencegah COVID pada saat itu. Punya potensi besar pada situ, kita belum uji klinis. Dan ketiga, dia bilang banyak orang meninggal. Kamu mau walk away from this gitu. Akhirnya tersentuh ya. Ya nggak bisa ngomong apa-apa dong. Jadi besoknya ya saya kembali bekerja seperti normal. Dan untungnya kamu bekerja kembali seperti normal karena akhirnya alhamdulillah nyampe juga di Indonesia kita akhirnya free of mask. Dan ini juga menjadi sebuah rasa terima kasih kita orang Indonesia kepada Karina adalah pahlawan dari, saya menganggap kamu pahlawan karena kamu salah satu orang yang berkontribusi melepaskan kita dari pandemi COVID-19. Saya juga pakai AstraZeneca. Ya Kak Juju. Iya Kak Juju. Senang banget panggil Kak Juju. Jadi intinya terima kasih banyak atas kontribusinya dan saya senang banget bisa dapat kesempatan ngobrol sama Karina, salah seorang ilmuwan yang ternyata seorang chef tapi berubah haluan menjadi seorang ilmuwan yang mumpuni. Dan untuk itu juga akhirnya Ahmad Bakri memberikan penghargaan untuk Karina. Tepuk tangan dong. Dan ini adalah penghargaan yang diberikan pada ilmuwan Indonesia. Dan kalau kata aku, kamu termasuk yang paling muda dapatnya. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Karina, terima kasih banyak atas sharing-sharingnya sama aku. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak atas jeripayanya dan membunuh sepinya kemarin itu udah mau kabur akhirnya balik lagi. Makasih, untung kamu nggak pergi. Kalau nggak kita masih berjuang nih sama COVID. Terima kasih Karina. Ya itu adalah perbincangan saya bareng orang hebat bersama Karina Jo yang berkontribusi luar biasa bagi kita semua untuk melawan pandemi COVID-19. Untuk itu kita akan pamit dulu, nanti kita berbincang-bincang lagi dengan orang hebat lainnya. Dadah.